Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi di podcast El Ziswaf IAIN Ponorogo yang didukung oleh Febi IAIN Ponorogo. Bersama saya Yulia Anggraini yang kali ini saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Isnatin Ulfa MAG. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Ponorogo yang kebetulan ini sangat sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu hiperrealitas cantik. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yulia. Waalaikumsalam. Duh Bu, beruntung sekali hari ini saya bisa bertemu panjenengan di podcast kali ini. Nggih Bu, kali ini kita akan membahas hiperrealitas cantik Ibu, di mana hiperrealitas cantik itu adalah seperti ini ya, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Jadi hiper lebih realitas kenyataan yang ada, di mana akhirnya hiperrealitas cantik, di mana hiperrealitas cantik ini saat ini tuh menjadi hal yang sangat biasa nggih, karena apalagi didukung oleh adanya media sosial yang sangat bebas sekali nggih. Menurut Ibu, pripun ngaten Ibu? Baik, terima kasih Mbak Yulia. Saya tentu berterima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya agak kaget ya dengan tema ini, karena biasanya kalau di bulan Ramadan tuh temanya nggak jauh-jauh dari isu-isu puasa gitu ya, kesolehan gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata isu ini juga masuk dalam perbincangan yang akan kita sampaikan tentang hiperrealitas cantik. Saya sesuai kapasitas saya Mbak Yulia ya, sebagai Kepala PSGA atau Koordinator PSGA, bicara tentang teori-teori sosial feminis tentu saja. Kita menggunakan teori feminis sosialis ya Mbak untuk melihat fenomena tersebut. Jadi fenomena tersebut sebetulnya kan tidak hanya terjadi atau dialami oleh perempuan, laki-laki juga, terutama sejak masuknya budaya K-pop ya. Sejak budaya K-pop, dulu itu budaya itu barat yang menjajah Indonesia gitu ya. Sekarang timur pun mulai masuk ke Indonesia dengan budayanya. Yang kita sebut timur sekarang adalah Korea gitu ya. Laki-laki tapi cantik ya. Laki-laki tapi cantik. Nah, itu sekarang dulu zaman saya masih mahasiswa itu, kalau mengidola orang-orang barat itu ya Tom Cruise gitu ya, yang maco iya betul, gagah perkasa gitu ya, yang yang mungkin berotot gitu ya. Tapi sekarang dikatakan tampan atau maco itu malah yang pakai alis gitu ya. Wajahnya kinclong, pakai lipstik gitu, padahal itu cowok gitu. Jadi artinya hiperrealitas cantik itu tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki. Tetapi kenapa kemudian perempuan yang paling kita sorot ya? Karena dalam budaya yang patriarkis gitu ya, perempuan tuh paling pertama yang menjadi korban atas semua ideologi dan budaya. Misalkan begini, ketika masyarakat menghendaki perempuan itu cantik gitu ya, maka perempuan akan menuruti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bahwa cantik itu harus putih, cantik itu harus seksi, harus langsing, harus rambutnya lurus gitu ya. Itu yang menciptakan kan masyarakat. Dan perempuan mengikuti terus selera itu gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan dalam budaya patriarkis, perempuan akan terus-menerus mengikuti selera itu. Sehingga kalau tidak mengikuti selera itu lalu dianggap tidak cantik, tidak seksi, tidak laku dan lain-lain ya. Dan itu sangat kita alami gitu ya, kita terus-menerus mengikuti budaya itu. Nah, ketika budaya patriarkis itu menikah atau berselingkuh ya dengan kapitalisme, waduh ya. Jadi yang membuat produk-produk kecantikan laki itu kan kapitalis. Di satu sisi patriarkis menghendaki perempuan untuk cantik, di sisi yang lain pasar gitu ya, mengupload terus-menerus produk-produk kecantikan. Mau tidak mau perempuan akan berada di dua posisi itu gitu ya, patriarkisme yang menikah dengan kapitalis. Yang itu kemudian memaksa perempuan harus, kalau tidak seperti itu lalu dianggap kudet, dianggap tidak cantik gitu ya, tidak begitulah gitu.
Nah, itu yang kemudian kita sebut bahwa perempuan itu terus-menerus mengalami alienasi terhadap kesadaran dirinya. Apakah laki-laki tidak? Tentu laki-laki iya, tapi kan patriarkisme tadi kan menempatkan perempuan terus-menerus sebagai korban dan objek. Beda dengan laki-laki, karena laki-laki bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Tetapi kalau perempuan malah diatur oleh kebudayaan patriarkis. Perempuan harus cantik, perempuan harus seksi, perempuan harus putih. Ditambah dengan pasar gitu ya, yang hanya laku kalau memasarkan produk-produk itu gitu. Jadi perempuan ada di posisi ini, dipaksa untuk mengikuti selera pasar, sekaligus dipaksa untuk mengikuti selera laki-laki, male centris gitu nih. Nah, itu yang kemudian kita sebut perempuan itu menjadi tidak bisa menempati kesadarannya diri sendiri. Kita sebut dengan dalam teori sosialis itu dia mengalami alienasi kesadaran gitu. Faktanya yaitu tadi, kalau saya tidak putih minder, kalau saya tidak putih saya kudet tadi itu ya, saya kudet. Parahnya Mbak Yulia, kalau memang dia punya uang, uangnya akan dihabiskan untuk itu. Mahasiswa gak tahu tuku buku saya ini. Laras. Iya. Tasnya tipis-tipis gitu ya, isinya hanya make up sama dompet. Kalau zaman kita dulu tas mahasiswa itu ya ransel isinya buku. Iya betul. Makanya kategori cantik itu kan akan terus berubah gitu. Sampai kapan kekuatan perempuan menuruti selera itu? Itu ya kan pasar yang menentukan. Dulu dikatakan cantik dan seksi itu kalau ranselnya isinya buku. Tidak ada perawatan-perawatan. Sekarang ganti. Cantik itu adalah yang putih, yang langsing, yang jilbabnya macam-macam itu gitu ya. Lalu mereka punya uang tapi tidak untuk kuliah, kan akhirnya tasnya tipis-tipis, isinya hanya make up sama dompet atau HP. Atau gitu kan. Jadi yang bisa kita garis bawah adalah realitas itu menunjukkan satu perempuan mengalami alienasi kesadaran. Siapa yang membuat dia teralienasi? Tadi budaya dua itu, budaya patriarkis dan kapitalis gitu, yang menjadikan perempuan terus-menerus menjadi objek, sehingga kalau menolak dia dianggap itu ketinggalan zaman, tidak modis, kudet gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang membutuhkan waktu dan usaha yang besar ya untuk melawan itu, karena budaya yang kita lawan itu. Kita tahu bahwa patriarkis itu sudah mengakar, mengendap dalam kesadaran kita luar biasa, seakan-akan apa yang mereka katakan itu sebagai normalisasi gitu, sebagai sesuatu yang normal. Perempuan harus cantik, itu kan normal gitu ya. Tapi ukuran cantik kan mereka yang menentukan, bukan kita. Sehingga orang-orang atau perempuan-perempuan yang menjadi korban patriarkis dan kapitalis dalam waktu yang sama, itu yang kemudian tadi saya menyebutnya sebagai dia teralienasi dari kesadaran dirinya sendiri. Dan butuh waktu itu untuk membuatnya dia sadar. Sayangnya kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa itu ketidaksadaran gitu loh, bahwa dia itu mengalami alienasi itu kadang nggak sadar. Ya itu tadi, karena merasa itu alami bahwa perempuan harus cantik. Kenapa saya cantik kok salah gitu. Itu kan yang terjadi hari ini. Jadi ada kerepotan itu menjelaskannya. Sebetulnya cantik itu ya enggak apa-apa sih. Manusiawi ya Bu ya. Kita juga selalu ingin cantik. Yang menjadi masalah itu kalau pilihan cantik itu karena itu tadi, karena tekanan dari pasar, tekanan dari temannya, tekanan dari pacarnya, tekanan dari orang lain lah intinya. Akhirnya kita kan menjadi tidak adil gitu ya terhadap individu-individu tertentu yang mungkin dia butuh perjuangan untuk bisa menuruti selera itu. Misalkan nun sewu, untuk teman-teman yang kulitnya eksotis gitu ya, harus memaksa putih, wajahnya putih, tangannya enggak gitu ya. Terus teman-teman yang sedikit agak berlebih badannya, usaha keras luar biasa minum ini dan itu bisa langsing. Betul gitu sekali ya. Bu. Dan ini nyata. Bahkan maksud saya kalau kita ngomong di lingkungan kampus ya, selain ada mahasiswa pasti juga ada dosen. Bahkan dosennya pun sekarang seperti itu Ibu. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau ngomong seperti itu tuh, ini kan kebetulan Bu, saya ada mata kuliah di mana menggunakan media TikTok. Nah itu kemudian saya minta karena kewirausahaan mereka untuk berjualan Bu. Nah saat untuk berjualan itu, kemudian saya tuh sampai seperti ini, coba kalian jualan apa yang kalian punya. Jadi saya tidak mengharuskan kalian untuk mempunyai modal, saya gitu kan Bu. Jadi saat kemudian membuka Bu, itu tuh
yang namanya kosmetik mereka tuh saya tuh sampai terheran-heran. Jadi itu betul-betul seperti itu. Saya sampai bilang saat kemudian mereka disuruh beli buku, kemudian nggak punya uang. Enggak, bilangnya Bu berapa? Harga berapa? Sekali. Enggak. Tapi saat kemudian seperti saya lihat, loh, ini kosmetik ini mahal loh. Anggaplah yang saya tahu kemarin tuh Skintific Bu, itu kan lumayan nggih harganya itu. itu mereka punya gitu loh, karena akhirnya budaya seperti itu tuh yang membuat apa ya Bu ya, akhirnya konsumerismenya itu untuk hal-hal yang seperti itu tidak sewajarnya. Itu pripun Bu kayak gitu. Jadi kalau saya menyampaikan ke mahasiswa saya, biasanya saya selalu awali dengan oke lah mahasiswa atau ada semuanya, saudara semuanya menganggap saya kudet ketinggalan zaman gitu. Tapi itu lebih baik daripada saudara korban gitu ya. Korban, satu kapitalis, dua korban patriarkis, dan saudara itu sedang mengalami alienasi gitu. Ketidaksadaran terhadap dirinya sendiri. Selalu menempati citra yang diciptakan orang lain. Kalau dia bisa melawan, terserah orang mengatakan cantik itu harus putih, tapi pokoknya saya kemampuan saya begini gitu ya. Uang lebih baik saya gunakan untuk beli buku. Nah itu berarti dia sudah berhasil menempati diri transcendennya, kesadarannya sendiri, tidak ikut-ikutan budaya yang itu tadi lagi kepop itu tadi ya. Berarti kan yang harus kita lakukan sekarang adalah, tentu tidak mudah Mbak Yulia ya, karena kita berhadapan dengan tadi ada budaya dua tadi, budaya sangat berat itu tadi, kapitalis dan patriarkis. Kapitalis menikah dengan patriarkis. Misalkan begini, saya mengatakan begini, dulu yang namanya pembawa berita itu pakai jas yang rapi, anggun gitu ya. Sekarang host-host itu pakainya kayak apa? Misalkan saya ngomong begitu pasti saya dicemooh orang. Mbak Isnati nggak ngerti mode gitu. Mbak Isnati nggak ngerti mode. Itu kan biar ratingnya tinggi. Nah itu dia namanya kapitalis itu begitu. Kapitalis lalu menjual objek perempuan untuk mendapatkan rating yang sangat tinggi. Jadi kita menyebutnya lagi-lagi perempuan menjadi korban. Setelah patriarkis lalu kapitalis, yang itu menikah jadi satu. Sekarang masuknya di isu hiperrealitas itu gitu. Lalu baginya tidak punya uang gimana, padahal dia juga sangat ingin terlihat cantik. Sama ngedit fotonya Mbak. Lah enggak gitu. Sekarang kan skincare-nya pakai HP Bu. Saking nemennya oleh ngedit sama dosa aja nggak kelihatan. Lagi. Lah tapi gini Bu, sekarang anggaplah kita berusaha supaya nggak hiperrealitas lah, kita nggak kena kapitalis dan patriarkis. Tapi akhirnya anggaplah seperti tadi kita ngobrol masalah rating TV. Tapi akhirnya karena masyarakat rating TV itu menghendaki yang seperti itu. Berarti itu tadi yang saya katakan berat sekali kan melawan ini. Jadi karena itu tadi budaya masyarakatnya sudah patriarkis gitu ya. Patriarkis menghendaki objeknya harus perempuan yang sesuai selera tadi, selera pasar tadi, harus begini, harus begini. Jadi kan melawan itu harus melawan budaya kan. Kalau begitu bersama-sama, tidak satu dua orang agen gitu ya untuk menyampaikan ini, berarti kan masyarakat harus disadarkan gitu. Lah repotnya Mbak, patriarkis itu tidak hanya tentang laki-laki loh. Kadang perempuannya sendiri itu juga patriarkis gitu. Patriarkis itu kan budaya, bisa dialami oleh laki-laki, bisa dialami oleh perempuan. Yang melakukan itu bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Kalau laki-laki oke lah gitu, dia memang male centris gitu. Tapi kalau perempuan lebih sulit lagi kan menyadarkan itu. Misalkan di masyarakat mereka tidak rela gitu ya kalau laki-laki bekerja misalnya. Nah itu malah kadang-kadang perempuannya kan yang menolak gitu. Orang patutlah bapak-bapak disuruh nyapu misalnya. Padahal kadang-kadang bapak-bapaknya nggak ada masalah gitu. Iya sih. Nah itu kan kita sebut dengan patriarkis, itu tidak hanya dialami atau yang melakukan itu hanya laki-laki, bahkan perempuannya sendiri. Itu yang saya katakan, mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu menjadi korban. Mereka tidak sadar mengalami alienasi gitu. Nah melawannya itu berarti kita melawan budaya gitu, melawan budaya. Bisa kita awali pelan-pelan mulai dari komunitas-komunitas yang kecil, karena budaya itu apalagi sudah ideologi ya. Iya. Sangat sulit itu. Apalagi sekarang yang berhubungan dengan menjual itu tadi kan Bu, akhirnya ya tetap kena itu tadi kan Bu. Anggaplah menjual bukan berarti hanya rating, anggaplah kita menjual kampus kita aja seperti itu kan yang gimana kan? Gelanya itu maksud saya yang perempuan yang cantik kan, yang cantik lagi ya dipilih lagi kan, akhirnya
hiperrealitas cantik. Nah, berarti kan yang membuat itu tidak paham tentang apa tadi itu patriarkisme dan kapitalisme yang tadi tidak sadar atau tidak tahu. Saya kira dia tahu tapi tidak sadar. Tidak sadar kan berarti itu tadi. Karena sudah teralienasi. Dia menempati kesadaran yang diciptakan orang lain bahwa harus perempuan yang menjadi model, harus perempuan yang putih. Dan cantik pula. Putih. Yang cantik pula. Habis putusnya diuedit ya. Jadi sampai dicuantik gitu. Dicuantikin gitu. Iya, padahal maksud saya kan anggaplah institusi atau apa itu ternyata memang kalau berhubungan dengan segala sesuatu yang menjual ya tetap akhirnya kena itu lagi. Betul. Itu budaya itu. Budaya dan ideologi. Melawannya ya tadi kita sedang melawan tembok tebal budaya gitu ya. Budaya dan semuanya di televisi begitu Mbak. Jarang sekali menjual produk-produk laki-laki yang membutuhkan fisik ya. Paling banter hanya sabun muka atau sampo gitu. Tapi tentang perempuan semuanya itu. Tentang tubuhnya, tentang jilbabnya Pak, semuanya ya. Mungkin yang nggak kelihatan Bu, radio. Kalau di radio itu yang banyak jualan Nova. Betul. Jadi memang apa namanya teori sosialis ya yang bisa melihat fenomena itu. Kita sedang berada di kesadaran yang diciptakan orang. Kita selalu menempati citra yang diciptakan orang. Sekarang citra cantik itu putih. Dulu ketika saya masih mahasiswa, citra cantik itu rambutnya itu yang keriting-keriting seperti rocker-rocker zaman itu ya. Itu kan saya kayak apa? Poppy Mercury gitu. Kelihatan banget umurnya ya. Saya kan sebenarnya juga ini. Jadi ibu saya itu rambutnya kan lurus terus Bu. Tapi karena mode itu tuh ya. Dulu itu setiap keritingnya tuh mau habis itu pasti dikeriting. Dan karena saya anaknya, saya tuh TK itu saya sudah keriting rambut. Nah gitu kan? Iya. Karena kan budaya itu terus berubah. Iya. Jadi saya juga ikut keriting rambut. Jadi orang teman-teman yang lihat itu waktu itu, loh rambutmu kok keriting? Nah, berarti budaya itu kan terus-menerus menciptakan citra untuk perempuan. Terus sekarang menjadi lurus-lurus gitu ya. Sampai di betul. Akhirnya kan itu memang benar sekali yang Bu Isnatin tadi matur nggih. Jadi memang patriarkis dan kemudian kapitalis dibentuk oleh kapitalis itu tadi. Dan satu ya menikah mereka. Karena memang patriarkis itu sebagai budaya atau sebagai ideologi memang bisa selingkuh dengan semua macam ideologi Mbak Yulia. Salah satunya tadi ideologi kapitalis nih. Yang lebih berbahaya lagi ketika masuk ke ideologi agama gitu. Penafsiran agama lalu sangat bias patriarkis ya. Nah itu makanya betapapun teman-teman aktivis selalu mengatakan terserah perempuan lah mengapresiasi tubuhnya gitu ya. Dia mau cantik mau putih mau apa kan terserah dia gitu. Nah, tetapi kemudian kan agama tetap ada batasannya ya. Misalkan di dalam agama ada larangan tabaruj gitu ya. Tabaruj itu kan ada 3 ya kalau yang saya baca itu berlebih-lebihan dalam hal pakaian, kemudian aksesoris, termasuk kecantikan ya, termasuk make up berarti. Make up ya, betul. Kemudian dan berlebihan dalam hal gaya dia gitu. Cara bersikap gitu ya. Betul. Tapi kemudian kan tabaruj itu juga ditafsirkan bermacam-macam sesuai dengan ideologi orang yang menganutnya gitu. Kalau ideologinya patriarkis ya lalu tabaruj itu menjadi alat untuk mengekang perempuan gitu. Padahal kan sebetulnya ayat Al-Quran mengatakan ya boleh-boleh saja kan untuk masuk ke masjid dengan cantik, dengan pakaian yang bagus. Yang penting tidak berlebihan gitu ya. Tapi kadang-kadang penafsiran itu menjadi berlebihan. Lalu kita nggak boleh sama sekali gitu. Lah begitulah. Atau ada yang menafsirkan malah sebaliknya gitu ya, menganggap bahwa ayat-ayat itu tidak relevan lah dengan kondisi umat Islam hari ini. Kemudian ayat itu dikesampingkan gitu ya. Jadi yang dikedepankan adalah kebutuhan masyarakat kan macam-macam itu. Ada nggih Bu nggih? Gitu teman-teman terutama yang mungkin sangat liberal nggih. Nggih. Jadi ini ya Bu ya, memang kondisi hiperrealitas itu memang susah sekali untuk ini ya. Diperangi sebenarnya bukan memang karena sudah menjadi budaya itu tadi ya Bu ya. Jadi mau nggak mau budaya dan ideologi. Jadi mau nggak mau tetap itu ada. Betul. Nah, sebetulnya perempuan menjadi korban ideologi kapitalis kan sudah sangat lama gitu, sangat lama.
Tapi nggak sekarang sadar. Iya, nggak sadar, namanya juga budaya gitu. Nggih. Tapi menemukan momentumnya ketika sekarang lagi tren media sosial gitu ya. Nggih. Mereka ingin diakui eksistensinya gitu. Kalau dulu tidak ada media sosial kan mereka menjadi korban, mau cantik ya cantik aja gitu ya. Tapi sekarang kan pengakuannya itu loh yang memperparah posisi dia sebagai korban itu, kapitalis dan patriarkis. Sekarang apalagi usumnya flexing itu Mbak yang lagi ramai itu, pamer gitu. Hati-hati dari ditangkap KPK. Iya, tas emas itu. Flexing sekarang, hedon gitu, hedon flexing, hiperrealitas itu bersaudara. Sekarang itu lagi ngehits banget. Dulu tidak begitu karena memang tidak ada media yang untuk mengekspresikan gitu ada. Sekarang sangat marah karena semua media bisa dilakukan. Dan apalagi sekarang mudah sekali. Sebetulnya ada hal yang menarik Mbak Yulia gitu. Saya mengamati sebetulnya tren hiperrealitas itu malah lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang sedang menuju urban gitu ya. Contohnya Ponorogo ya. Sekarang kan komunitasnya mulai banyak kafe gitu ya yang instagramable gitu. Dulu orangnya ke warung kopi aja, sekarang semuanya harus ke kafe, meskipun di sana hanya makan apa sih gitu, yang penting difoto, di-up. Betul. Kalau di kota-kota besar malah sekarang pergeserannya menjadi urban sufism. Orang-orang perkotaan yang menuju sufi gitu ya, sudah bosen hedon gitu ya. Gitu ya. Iya, malahan gitu. Karena mereka sudah lama menghadapi begitu, sudah lama gitu ya. Uang juga ada gitu. Jadi sudah nggak menarik kalau itu diperbincangkan untuk orang perkotaan gitu ya. Yang terjadi ramai sekarang malah di kampus-kampus di daerah-daerah pinggiran kayak Ponorogo ini gitu ya. Itu sangat luar biasa. Padahal itu mungkin kalau dilihat orang-orang kata malah diketawain gitu ya. Kita udah lewat, kamu baru mulai. Istilahnya desa gitu kan. Betul. Betul Mbak Lia itu. Banyak riset kok tentang urban sufism kelas menengah itu ya. Jadi mereka lagi melakukan kajian-kajian keagamaan di kelas menengah. Mereka tidak lagi ikut kajian misalkan tahlilan istighosa di kampung-kampung. Mereka tempatnya di hotel-hotel besar gitu, karena mereka punya uang. Betapun nanti di situ juga mereka foto-foto gitu ya. Tapi kan kemasannya tetap kemasan pengajian, sudah lebih bagus lah gitu ya. Tidak hanya semata-mata pamer hiperrealitas tadi, tapi mereka juga ada siraman-siraman rohani di tempat-tempat mewah ya. Itu kita sebut sebagai urban sufism kelas menengah. Nah, kita sekarang malah itu tadi bergeser dari warung kopi ke kafe. Iya memang anak-anak muda. Enggak beli satu tapi kemudian iso berjam-jam di situ. Yang penting bisa foto kan. Terus kemudian mendapat pengakuan dari yang melihat fotonya bahwa dia keren gitu ya. Iya, karena bisa datang ke tempat mewah. Budayanya gitu sekarang seperti itu ya, Bu. Kalau itu kita menyebutnya hedon kan, hedon dan flexing itu tadi. Jadi kenapa orang-orang hiperrealitas? Karena hedonis dan keinginan untuk flexing gitu. Lebih jauh tadi kita menyebutnya mereka korban dari budaya dan ideologi kapitalis dan patriarkis. Itu berkali-kali saya bilang ke mahasiswa saya. Dan mungkin kalau di Ponorogo budayanya lagi viralnya yang itu. Jadi benar-benar sekarang itu saya itu kadang mohon maaf ya mahasiswa gitu yang kadang tiba-tiba lepas jilbab yang kemudian masak gini terus dia karaoke gitu tuh, ya Allah, memang terlihat mereka supaya terlihat keren gitu. Betul kan, terlihat kan. Walaupun berarti kan itu bukan dari kesadaran dirinya gitu ya, terlihat dan berarti untuk mendapat pengakuan orang lain. Karena mereka ingin diakui. Nah itu yang kita sebut dengan alienasi itu tadi. Dia selalu menempati citra yang diciptakan orang gitu. Jadi dia tidak menjadi dirinya sendiri, tapi dia menuruti orang lain. Itu kita sebut dengan menempati diri imanen, bukan diri transenden gitu. Kalau kita sudah mengatakan terserahlah temanku apa, terserah gitu ya, terserahlah temanku sedang beli skincare ini dan itu, aku tidak gitu ya, meskipun mungkin dia punya uang gitu. Lah itu kita mengapresiasi itu sebagai dia sudah bisa menempati kesadarannya sendiri. Dalam ilmu sosial, family sosial tadi menyebutnya dengan diri transenden itu. Saya kira ada lah orang-orang begitu yang beberapa gitu, tapi yang banyak ya itu tadi. Ya namanya budaya. Tapi kemudian ini ya Bu, akhirnya tuh walaupun laki-laki kan juga seperti yang tadi Ibu Isnatin matur kan, emang laki-laki iya, cuman
karena akhirnya tetap kembali ke perempuan ya. Nggih, itu tadi loh Mbak, karena patriarkisnya tadi Ya, itu. memang benar-benar mengakar Nggih, gitu ya. kita mulai dulu bahwa ini adalah pekerjaan patriarkis gitu, yang menjadikan perempuan sebagai objek. Gitu. Nah, kemudian patriarkis bertemu dengan kapitalis yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya kan kapitalis itu akhirnya lagi. mau dirubah tetap didukung oleh yang saling menikah tadi ya. Betul, nggih. Jadi tetap susah. Kadang misalkan anggaplah yang bagus adalah langsing misalkan. Akhirnya mengikuti berbagai macam jenis diet dan diet itu nggak murah. Dan itu nyata ada gitu loh Bu. Sampai segitunya, terus anggaplah kemudian ya sampai perawatan, sampai ini, sampai masang-masang gini-gini itu tuh. Iya kan? Lalu kan kenapa identitas langsing itu harus disematkan kepada perempuan? Nah, gitu. kenapa kok kan enggak laki-laki harus langsing ya, Bu? Lah itu kan berat patriarkis kan. Laki-laki nggak langsing itu loh tidak menjadi gunjingan gitu ya. Laki-laki nggak putih juga biasa aja. Laki-laki kumus-kumus ya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi perempuan kan ya glowing alami. Glowing alami, kumut-kumutnya. Lagi. Berarti itu kan patriarkis ya Mbak Yulia. Patriarkis dulu, pokoknya induk dari segala macam ketidakadilan bagi perempuan itu patriarkis. Semua. Patriarkisme. Laki-laki hitam biasa, coba kalau perempuan. Terus perempuan mengamininya kan. Iya ya, begitulah diputer aja. Perbincangan kita kan itu muter-muter. Kan susah kita memulainya dari mana. Hiperrealitas itu memang benar-benar kalau misalkan kita harus menanggulangi itu ya memang melawan budayanya. Melawan budaya itu tadi ya Bu. Jadi melawan budaya itu bisa button up ya, kita berikan edukasi, contoh yang baik gitu, atau bisa dengan top down ya, atasan yang memiliki perspektif yang baik tentang itu. Saya kira rektor kita udah bagus, tapi mungkin sekitarnya yang perlu belajar lagi ya tentang mungkin karena belum memahami Bu. Belum memahami atau sebelum paham tapi teralienasi ya. Mungkin ya bisa jadi gitu. Jadi akhirnya kalau untuk menghilangkan hiperrealitas tentunya tetap susah itu tadi gitu. Karena memang sudah budaya dan mengakar itu tadi. Melawan ada dua budaya berarti itu. Nah, sebetulnya dalam Islam itu kalau ngomong budaya kapitalis itu kita di tengah-tengah kan. Islam sebagai ideologi itu di tengah-tengah antara kapitalis dengan sosialis gitu. Sosialis kan bagaimana negara bisa adil rata gitu, sehingga beberapa negara yang sosialis tidak segera bisa kaya gitu ya, karena kekayaan negara, kekayaan individu harus dibagi rata gitu. Karena sosialis. Kapitalis sebaliknya kan, individu boleh menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya, makanya apapun cara dilakukan itu, termasuk menjual objek-objek perempuan. Gitu. Nah kalau Islam kan tengah-tengah, bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya gitu. Tapi kalau sudah melampaui batas nisab ya bayar zakat gitu ya. Tetap ada sisi sosialnya, tetap diizinkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dari sisi itu kan sebetulnya kalau kita sadar kan mikir-mikir kalau kita mau flexing gitu ya. Apakah kita sudah bayar zakat gitu? Kok flexing gitu ya. Gitu. Yang kedua, seandainya pun kita sudah bayar zakat, banyak loh yang masih jauh di bawah kita. Kok kita flexing gitu? Kurang pantas lah. Tapi kan ideologi itu tidak pernah kita pelajari serius gitu ya. Yang kita ikuti ya teori lah karena kita yang sambil kita jalan. Betul. Yang kita ikuti ya yang itu tadi, kapitalis itu. Yang uangnya banyak itu yang menguasai dunia hari ini. Sayangnya kita kan jadi korban terus-menerus tuh Mbak. Iya, korban apapun, gitu. Korban baju, korban jilbab, korban make up, korban tas, korban korban. Iya, mau enggak tapi ya apa ya Bu ya. Sedikit-sedikit oke lah, tapi kalau banyak jangan. Saat itu Bu itu ini ya berasa banget, apalagi sekarang media sosial banyak itu akhirnya tetap ke konsumsi itu pengaruh sekali Bu. Jadi apalagi sekarang ada yang namanya Shopee, TikTok itu kita bisa membandingkan harga kemudian ini. Jadi sebenarnya nggak mau beli kok murah jadi beli untuk supaya kita terlihat cantik. Terlihat bajunya banyak, sepatunya banyak. Kan dipamerkan tuh tadi itu ya itu kan? Akhirnya flexing kayak gitu, itu flexing tadi Bu. Tapi akhirnya nanti ditangkap KPK kok yang berlebihan. Hedonis, flexing, dan hiperrealitas itu saudara kandung itu. Kan nggak bisa kalau nggak hedonis nggak mungkin dia hiperrealitas.
Nggih, Gitu. leres. Tidak, kalau nggak idealis nggak mungkin dia bisa flexing gitu ya. Kalau Iya, tidak iya. hiperrealitas kan nggak berani juga flexing gitu. Jadi tiga ini Betul, saudara kandung Jadi tetap saling mempengaruhi antara satu sama lain ya Bu ya. atau saudara kembar ya. Iya. Jadi kayak Queen sama Ratu. Tidak bisa Saling- terpisahkan. Nggih, tidak terpisahkan. Betul, Jadi nek iya. wis ini pasti ini, nek wis ini pasti ini. Nah, jadi mungkin Iya. yang bisa kita lakukan itu tadi ya Mbak. Mungkin secara top down mungkin masih berat karena harus mempengaruhi kebijakan gitu ya. Mungkin yang bisa kita lakukan ya itu tadi bottom up. Kita memberi contoh mulai dari diri kita sendiri gitu. Dan edukasi yang terus-menerus. Mungkin dari lingkungan yang kecil dulu ya Bu Iya, ya. betul. Kita edukasi lah mahasiswa. Kan mereka masih muda ya memang yang apa namanya sifatnya atau karakternya masih labil gitu, gampang terombang-ambing. Ya sampai kapan sih mereka kuat untuk menuruti itu gitu? Bahaya banget kan. Misalkan kita temui hari ini realitas masih 15 tahun tapi dia sudah menjadi mucikari gitu ya Mbak. Karena kebutuhan tadi. Karena gitu. Karena patriarkisnya. Iya, 15 tahun sudah menjadi pelaku prostitusi gitu ya. Karena kebutuhan hedon tadi itu untuk bisa dipamerkan ke temannya. Saya dengan gampang bisa memiliki HP bermerek, dengan gampang saya bisa beli sepeda motor gitu. Dengan cara cepat ya gitu. Jadi itu kan efek kan? Itu kan efek ya, efek dari apa namanya tuntutan kapitalis itu tadi. Iya. Dan terus-menerus kita turuti itu. Nah itu tadi, jadi nggak selesai-selesai Nggak Bu. selesai-selesai. Karena dituruti terus. Dituruti terus gitu. Harus ada yang Iya. kita edukasi lah sebelum semuanya menjadi parah dan terutama kampus kita ya. Kita kan harus yang namanya juga kampus perguruan tinggi agama gitu ya. Tetap kita harus ada rambu-rambu yang bisa mengerem itu semuanya. Terutama ya itu kalau kita ngomongin kan agama yang ngerem itu. Tidak tabaruj. Tidak tabaruj ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Seru sekali perbincangan kita kali ini dengan Ibu Isnatin Ulfa, di mana kita tadi mulai tercerahkan dengan opini dari beliau tadi. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.